Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bernadetta Melvina Faustina, NIM 1910611192, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sumber hukum internasional. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Dalam hukum internasional tidak terdapat badan legislatif yang dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat semua negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ atau International Court of Justice, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber utama atau yang disebut sebagai sumber primer, dan yang kedua adalah sumber tambahan atau yang disebut sebagai sumber subsidiar. Dalam sumber primer terdapat tiga hal, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya perjanjian antar negara dan organisasi internasional seperti Amerika Serikat dengan PBB, dan perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya seperti ICRC, yaitu International Committee of the Red Cross, dengan ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan umum yang dilakukan oleh negara-negara dan diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai kebiasaan internasional merupakan sumber hukum, harus memiliki beberapa unsur, yaitu harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah asas hukum yang diakui dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Lalu kita beralih ke sumber subsidiar. Dalam sumber subsidiar terdapat dua hal, yaitu putusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka. Yang pertama adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja, tetapi keputusannya dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara yang didasarkan pada tiga sumber hukum primer di atas. Yang kedua adalah ajaran sarjana terkemuka. Ajaran sarjana terkemuka merupakan hasil penelitian dan tulisan yang sering digunakan sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, tetapi ini bukanlah sebuah hukum. 5 hal tadi merupakan sumber hukum internasional yang telah diakui oleh negara-negara di dunia. Sekian pemaparan saya mengenai sumber hukum internasional. Semoga materi ini dapat dengan mudah dipahami dan dapat memberikan manfaat untuk yang telah menonton video ini. Terima kasih.